Oke, tahukah kamu bahwa di dalam hukum ada yang dinamakan dengan subjek hukum? Oke, lalu kemudian apa saja kalau subjek hukum dilihat dari jenis? Oke, simak informasi lengkap berikut ini. Oke, di dalam hukum, perkataan orang berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Nah, ini sudah jelas. Kemudian, apa saja subjek hukum? Nah, subjek hukum dilihat dari jenis terdiri dari dua. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada badan hukum. Yang pertama dulu manusia sebagai subjek hukum. Bisa dikatakan setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, dengan tidak memandang agama dan kebudayaannya, itu adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Nah, ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan lain sebagainya. Nah, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan seorang anak menurut hukum yang masih dalam kandungannya dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dikatakan sebagai subjek hukum karena dianggap telah lahir. Nah, walaupun menurut hukum setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak. Akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Lalu kemudian yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik. Dan dalam hukum diperlukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam ilmu hukum ada dua, yakni ada orang dan ada badan hukum. Lalu kemudian badan hukum apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama adanya tujuan tersendiri, yang kedua adanya harta yang terpisah, dan yang ketiga adanya organisasi yang teratur. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.